warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi huwal ahad al-wahidus somadu yahdil rasyad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya ayyuhal ghawthu salamullah alaika rabbini biiznillah wanzur ilayya sayyidi binadroh musilatil lil hadratil aliyah. Amma ba'du. Hadratal mukarramin, para alim ulama, wabil khusus kepada Romo Kiai Haji Dr. Andes Samsul Huda selaku Ketua Majelis Tahkim Pusat Penyiar Sholawat Wahidiyah, kepada Romo Kiai Haji Ahmad Masyruh selaku Ketua Umum Penyiar Sholawat Wahidiyah Pusat, tidak lupa kepada Ibunda Ibu Nyai Haji Dr. Anda Tati Farihah, kepada Romo Kiai dari Majelis Tahkim maupun Dewan Pimpinan Pusat yang saya muliakan, saya taati semuanya. Tidak lupa dari Romo Kiai Haji atau Romo Kiai MT wilayah maupun cabang, Dewan Pimpinan wilayah maupun cabang yang saya muliakan, hadirin wal hadirat Jamaah Mujahadah Kubro yang saya muliakan, khususnya anak-anak saya yang pada siang hari ini kalian sebagai pemuka untuk melaksanakan mujahadah pada siang hari ini di gelombang keempat ini. Anak-anakku, sungguh saya rindu pada kalian. Baru kali ini saya bertemu setelah adanya COVID-19. Yang lainnya melalui virtual ya. Sehat ya anak-anak? Alhamdulillah. 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 Kalian datang apa diantar ibumu? Ya, ibu hadir? Ada yang hadir, ada yang tidak. Ayah sampai di sini mengikuti mujahadah bersama kalian? Alhamdulillah. Begitu pula hadirin, filosofi kanak-kanak ini adalah bentuk kesucian dalam kehidupan di dunia ini. Artinya mujahadah pada siang hari ini
Ini mujahadahnya manusia-manusia suci, manusia-manusia yang tidak ada dosa, belum punya dosa, manusia-manusia yang pasti Rasulullah nunggu di tengah-tengah kita. Maksudnya apa? Kita ini untung duduk di minggu siang ini. Basa Jawa niku dompleng. Dompleng tobat. Dompleng berjuang. Ya, mengikuti tobat, berjuang di belakang kanak-kanak. Coba kita pikir dengan jernih. Bila anak-anak, bocah-bocah yang mujahadah ini yang dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma sholli ya, alaihi. terus ayahmu, ibumu ada di belakangmu anak-anak. Ketika Allah menurunkan rahmat, ketika Rasulullah memandang kalian, ibumu, bapakmu, saya semuanya katut dipandang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma Ya. sholli alaihi. Lu inilah dengan adanya gelombang keempat ini adalah gelombang kesucian. Sejak gelombang panitia sampai nanti malam, ini maskotnya itu di kamu anak-anak. Kalau disebut pasti diterima, ini karena ada kalian. Rono sampean akhirnya Gusti Allah itu nerimo. Ya. Ya untung sekali ibunda, ayanda sing ngikuti mujahadah dan hadir di tengah-tengah kita. Duduk di hadapan kita atau yang di bawah ini, untung banget. Coba saya tanya anak-anak, saya tanya ya kepada kamu. Ketika kalian bersepeda, sepedaan ya, terus jatuh, kakimu berdarah, siapa yang pertama kali menangisi kalian ketika sakit? Coba anak-anak. Orang tua. Siapa? Orang tua. Ibu, ada bapak. Ibu. Loh inilah kalian sudah memahami itu. Tidak ngerti tapi memahami. Zaman sakniki ngoten anak-anak akeh sing ngerti lek duwe wong tua tapi ora paham kalau punya orang tua. Di zaman sekarang ini. Kalau dia paham punya orang tua, pasti paham ridallahi fi ridal walidaini. Iku lek paham. Lek ngerti itu bapakku. Itu ibuku. Karena nggak paham, dia nggak ngerti. Justru kedua orang tua ini memiliki ridho bila beliau berdua meridhoi, Allah pasti meridhoi kalian. Ya, ini. Beberapa hari yang lalu, itu ada di rumah itu ada tamu. Saya kira tamu, ya anak-anak. Seorang ibu berpakaian daster, wajahnya itu melas, wajah itu melas anak-anak. Itu kata istri saya yang sering menemui itu sering. Ketika itu saya yang menemui juga. Saya kira tamu saya untuk masuk. Ibu, ada apa? Monggo melebet, silakan masuk. Ibu tadi tidak mau masuk. Hanya berdiri
tangannya ngapurancang sambil dingkluk, setengah malu melihat saya. Ada apa ibu? Dengan berkaca-kaca anak-anak kudu nangis. Ibu tadi matur, anu ba kula nyuwun sedekah. Untuk apa bu? Untuk biaya membayar sekolah anak saya. Ya mungkin urusan beli buku, walaupun gratis, hari ini sekolah harus bayar untuk kepentingan yang lain. Akhirnya saya ambilkan uang. Setelah beliau itu pergi, saya memandang, ya Allah, seorang ibu rela menjatuhkan harga diri, minta-minta demi untuk anaknya. Boten roisin tapi demi untuk bocah-bocah anak-anaknya. Saya melihat jauh, kupandang, terus kulo inget awak kulo dewi hadirin. Ya Allah, saya pernah seperti itu. Ibu saya pernah sampai cari hutang-hutangan. Saya ini anak tunggal hadirin. Ditinggal ayah situ saya tidak paham. Orang menyebut anak yatim. Saya ingat nasibku dulu seperti itu. Cuma ibu tidak minta-minta, tapi ibu hutang-hutang untuk saya supaya menjadi orang yang bagus, jadi orang yang sukses. Lu bocah-bocah terutama hadirin, lek ngerti hari ini aku punya ibu yang sengsara. Paham? Belum tentu. Ngerti kalau ibu yang melahirkan aku. Siapa yang melahirkan kalian? Ibu. Ngerti ayah yang membiayai saya, yang mencarikan uang, yang mencarikan biaya makan. Aku ngerti itu ayahku. Anak-anak ngerti? Punya ayah? Punya ibu? Berat nak ibumu. Kamu rone enak. Tapi pemahaman anak kepada orang tua ini perlu dididik oleh pemuka-pemuka dan pembina-pembina ini. Generasi ini anak-anak kita, ya, termasuk bocah-bocahnya, tidak menghargai orang tua karena boten paham kalau itu adalah surganya anak di kaki ibunya, ridhonya Allah ada di ridho ibu dan bapaknya. Niki sing boten paham. Ya untung kalian anak-anakku ya diantar oleh pembina-pembina. Ojo nakal-nakal ya nak. Ojo nakal-nakal. Kalau ditinggal bapakmu kait keroso. Kalau ibumu wis meninggalkan kalian, kamu juga kait keroso. Ini menimpa saya sendiri. Ada kisah di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, ada pemuda namanya Uwais Al-Qarni. Siapa namanya? Coba baca. Uwais Al-Qarni dari Yaman. Beliau itu ditinggal ayahnya sejak kecil, hanya tinggal ibu itu. Karena mungkin kehidupan yang tidak layak di zaman itu, sering sakit-sakitan sehingga kena penyakit kulit. Uwais Al-Qarni itu kena penyakit kulit, sehingga ada belentong putih hitam seperti belang gitu. Karena baktinya kepada ibunya, ibu satu-satunya, maka dia tidak dikenal di dunia, tapi dikenal oleh penduduk langit. Dicintai Gusti Allah.
Ibunya itu lumpuh. Sudah tua lumpuh, dia seorang remaja. Kemana-mana ibunya itu dipanggul, digendong. Ingin sholat, ambil air wudhu, dipanggul, digendong. Itu kejadian sehari-hari. Mencari makanan, dapat sedikit dibawa ke ibunya, disuapin ibunya. Bocah-bocah pernah nyuapin ibunya makan? Terutama anak-anak yang sudah agak besar. Ketika ibumu sakit, pernah nyuapin makan ibumu? Pernah. Sayyidina Uwais Al-Qarni itu tidak segan-segan, bahkan mensucikan ibunya ketika buang air kecil, buang air besar. Uwais Al-Qarni ini sangat setia dan berbakti kepada orang tuanya. Siapa namanya bocah-bocah? Uwais Al-Qarni. Suatu saat ya, Uwais Al-Qarni itu dipanggil ibunya. Anakku, sinilah. Ibu sudah tua. Aku rindu dengan Baitullah. Aku ingin haji anakku. Uwais Al-Qarni terasa berat untuk mengiyakan, tapi karena dia berbakti kepada Allah, berbakti kepada ibunya, dia mengangguk, ya ibu, doakan saya akan menghajikan ibu. Dulu tidak ada pesawat, naik unta atau rombongan unta. Kalau sekarang biaya naik pesawat itu rombongan naik unta, membayar berapa pulang pergi. Akhirnya Sayyidina Uwais Al-Qarni ya, itu ke pasar punya tabungan, dibelikan anak lembu. Apa anak lembu kalau sini? Pedet ya, sapi kecil itu. Setelah beli, dibuatkan kandang jauh dari rumahnya, agak naik ke bukit. Di sana dibuatkan kandang, pedet itu yang masih sekian umur sekian itu ditaruh sana. Tiap hari dibawa cari rumput itu digendong pedetnya. Jadi Sayyidina Uwais Al-Qarni itu gendong pedet. Tambah bulan tambah gemuk, sehingga disebut Uwais Al-Qarni itu orang gila. Kok pedet iso mlaku kok digendong, dianggap orang gila. Sehingga terkenal Uwais adalah orang gila. Itu terjadi tiap pagi, tiap sore. Kita tidak tahu. Kita itu menilai orang lain itu teko jobone, teko lahirnya. Kita tidak tahu maksud dan tujuannya. Ini merupakan pelajaran bagi kita hidup di akhir zaman. Jangan mudah menilai, karena kita tidak paham dengan apa yang ada di dadanya. Jatuhnya umat ini karena pandai menilai, tidak pandai memahami. Ini saya kabur. Terus gimana anak-anakku? Ternyata Sayyidina Uwais Al-Qarni itu gendong pedet anak lembu, turun naik itu melatih diri, mempersiapkan diri bagaimana nanti saya akan menggendong ibu ke di tanah suci. Kalau badan saya ini tidak kekar, tidak terlatih, maka dia pedet itu sampai besar dibuat latihan sebelum gendong ibunya. Loh, ini paham. Karena kita tidak paham, hanya ngerti menggunakan pikiran, mudah menilai, sehingga menyebut Uwais Al-Qarni gila. Pemahaman ini penting untuk ibu-ibu terhadap anak-anaknya. Akhirnya begini anak-anakku. Anak-anakku di mana? Oh, di depan ya. Bareng wis umur 8 wulan. Umur berapa sapinya? Kan besar loh ya. Dijual. Setelah dijual, uangnya itu buat bekal
nakal nyewo numpak unta bareng-bareng rombongan ke Masjidil Haram, ke tanah suci Mekah. Coba bayangkan, Yaman sampai ke Mekah Arab Saudi berapa ribu kilo itu, berbulan-bulan baru nyampe. Orang tidak paham, tapi ngerti pemahaman. Ternyata anak yang berbakti kepada orang tua ini melatih diri untuk siap menggendong orang tuanya yang lumpuh. Setelah nyampe ono di Masjidil Haram haji, ketika melaksanakan tawaf, ibu digendong anak-anakku. Ibunya dipanggul keliling Ka'bah 7 kali, begitu beratnya. Kita tidak bawa apa-apa saja berat. Belum sa'i dari Sofa ke Marwah, kurang lebih sekian 500 meter, pulang pergi 7 kali. Gendong ibu anak-anakku. Yang digendong itu hanya melirik. Doa Uwais Al-Qarni ketika ada di tawaf makom mustajabah, sa'i di Sofa Marwah, doa mek ini anak-anakku. Bu, padha karo anak-anak saya diwakili dia. Ya Allah, saya punya orang tua satu-satunya. Saya tidak ingin kehilangan ibuku. Saya tidak ingin pisah kepada ibuku. Pisah di dunia, lebih-lebih pisah di akhirat. Maka ya Allah, ridhoilah ibuku, masukkan ke dalam surgaku. Dungone mek ngono tok bocah-bocah. Ya apa dungone? Ibuku panjenengan ridhoi, ibuku panjenengan masukkan ke dalam surgamu ya Allah. Akhirnya setelah selesai tahallul, ibunya matur, anakku, mengapa setelah ku dengar doamu, kamu kok gak ndonga kanggo awakmu dhewe anakku? Malah kowe ndongakno aku diridani Allah, aku juga dinaikkan, dimasukkan surga. Pada mengapa kamu kok gak ndonga awakmu dhewe, kok ndongakno aku? Wajar to nggih? Sambil digendong walaupun berbisik terdengar anak-anakku. Akhirnya Uwais Al-Qarni, seorang pemuda itu matur, inggih ibu, begitu cintaku kepadamu ibu, karena aku ridhonya Allah hanya ada di tanganmu ibu. Maka kalau engkau ridho padaku, pasti aku bersamamu. Maka engkau panjenengan tak dongakno diridani Allah, panjenengan selamat, panjenengan masuk ke dalam surga, karena aku hanya menginginkan ridhomu ibu. Masya Allah, Masya Allah, anak yang soleh hanya menghormati, menghargai ibunya. Kula mboten nyuwun napa-napa, krana kula tenggelam nyuwun ridho jenengan ibu. Coba anak-anakku di zaman-zaman ini, berapa orang tua yang mangkel karo anaknya? Ibu, lihat anak-anak jenengan. Berapa orang tua ketika anak kita nakal, kita sudah tidak ridho kepada anak kita. Kasihan anak-anak kita. Ini memang zamannya situasi ini. Ibu-ibu harus lebih sabar membimbing anak-anak. Jangan sampai ada hati yang tidak baik terhadap anak Anda. Zaman ini banyak anak yang tidak ngerti, bahkan gak paham sama sekali dengan keadaan orang tua. Coba aku tak takut nang bocah-bocah. Siapa yang tidak pernah atau jarang membuat ibunya menangis? Kalian anak baik. Yang di sini anak-anak putri, ya. Apakah kalian sering membuat ibumu menangis, anak-anakku? Stop.
Walaupun kalian mengikuti mujahadah kubro 1000 kali mujahadah kubro, andaikan Bapak Ibu termasuk kita semua, walaupun 1000 kali mengikuti mujahadah kubro sowan ke makom mu'alif sholawat wahidiyah radhiyallahu anhu 1000 kali, Allah tidak akan mengabulkan kedatangan kita di mujahadah kubro ini. Kita tinggal anak-anak ini sebagai aset Indonesia emas 22 tahun yang akan datang atau 23 tahun yang akan datang. Tinggal ini, kalau remaja sudah banyak remaja yang lolos tidak berbakti kepada orang tua. Ingat, ridallahi fi ridul walidain. Tinggal ini. Saya menyadari dari ibu-ibu pusat ketika mujahadah begitu terharu, begitu menetes air matanya. Saya terharu, saya paham begitu berat tanggung jawab panjenengan ustazah untuk membimbing anak-anak yang mengerti dan memahami siapa orang tua itu. Hadirin yang saya muliakan, ini kisah anak yang berbakti kepada orang tua. Suatu saat, hadirin, anak-anakku, hati-hati ya, jangan buat ibumu menangis, jangan omong keras kepada ibumu, jangan omong keras kepada ayahmu, hati-hati nak. Harapan perjuangan ini selain awal sampai akhir, kalian yang masih harapan yang lebih tinggi untuk menjadi anak yang soleh solihah adalah kanak-kanak. Ingat, Indonesia emas ini akan terjadi 22-23 tahun yang akan datang. Cuma apakah itu hanya impian atau bukan? Inilah kesempatan PSWJ di sini untuk mendidik anak-anak menjadi anak yang mu'alif oriented, lesannya, perbuatannya, dan perjuangannya. Ibu, saya tanya ibu, di depan ibu, bapak, dengan mangku anak-anak, apa anaknya sendiri itu? Ya, saya percaya itu anak jenengan. Tadi anak jenengan ketika masuk ke sini minta es panjang belikan. Ibu, saya beli es dulu, saya beli mainan, panjang belikan toh. Ibu sayang kepada anak-anak. Bapak ya begitu. Ketika anak bapak menangis, apa yang panjang lakukan? Ibu, apa yang panjang lakukan? Pasti bertanya, jaluk opo? Iya bu. Ketika nangis, jaluk opo nak? Sekarang kita sebagai anaknya ibu bapak kita, ketika ibu kita merintih di kamar tidur, ketika ibu kita sakit tidak punya apa-apa, bagaimana kita hadirin hadirat? Apa yang panjang tanyakan kepada ibu? Ibu, apa butuhnya? Apa begitu? Bila perlu tidak. Ojo cerewet ibu. Ini balasan anak-anak model pejuang-pejuang kalau seperti ini. 1000 kali mujahadah kubro, jangan harap akan membawa asar bekas di dalam jiwa. Kau no asile. Ingat ketika kita sama-sama miskin dulu hadirin hadirat. Saya pernah, bahkan pun pernah tambalan. Kadang-kadang makan pun ini kadang-kadang nasi basi atau nasi akik. Pernah. Kebetulan saya anak tunggal, hanya dimanja oleh ibu saya. Kalau saya ingat itu saya menerawang jauh, ya Allah ibu saya begitu hebatnya. Sehingga sampai saya seperti ini kami tidak tahu dengan ibuku.
karena saya sudah ditinggal mati oleh ibu saya dalam keadaan masih bujang seperti dulu. Sama kalau ingat gini saya ingat ibu saya. Ya Allah, anak-anakku, kue iling ngebora. Ketika kalian nangis gendong kue sopo bocah-bocah? Sopo nak? Ibu atau bapak toh? Gak pernah ada payah ibumu walaupun ratusan kilo, ratusan meter berjalan, gak pernah ngersulo gendong kue bocah-bocah. Ibu pernah ngersulo gendong putrane? Tidak pernah kan? Tapi ketika ganti ibu yang seperti anak kecil karena sudah tua, ketika ganti ayahmu dulu yang kekar kerja bisa mendapat uang, sekarang sudah agak bungkuk. Bapakmu sekarang naik kursi roda. Apa yang pernah kau lakukan kepada kedua orang tuamu? Kalau kalian paham, ngerti bahwa ridhonya Allah ada di ridho kedua orang tua kita, jangan membohongi diri. Besok akan dimintai pertanggungan jawab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu kali ucapan kasar dibongkar oleh Allah. Wa husila ma fis sudur. Tidak berkutik diri kita. Masyarul hadirin, khususnya anak-anakku. Pernah bentak ibumu nak? Kalau pernah tobat ya nanti cari ibumu, rangkul ibumu, minta maaf kepada ibumu, kepada ayahmu, kepada ibu dan ayahmu. Mari kita renung ini. Kowe biyen digendongi ambek ibumu. Ketika menangis kamu ditetei sambil berjalan. Ibumu dulu masih kuat. Sambil jualan makanan di pinggir jalan kamu sih digendong. Ayahmu becak, ayahmu buruh tani, berangkat pagi pulang siang sore, punggungnya hitam kelam, kena terik matahari, dapat uang untuk anakku, dapat uang untuk sekolah anakku. Ketika anaknya sudah dewasa, sudah kuliah, ini untuk beli pakaian anakku, jangan sampai kalah dengan anak-anak orang lain. Walaupun saya miskin tak belikan baju baru anakku. Itu ayahmu, ibumu. Ayo kita pahami, kita renungkan dalam jiwa kita, dalam hati kita. Tidak hanya pengertian. Apakah begitu? Pasti. Ketika dapat rezeki, ibu, ini ada rezeki, kita makan apa? Beli tempe saja pak, dengan tahu nanti kita sambal. Biar anak-anak kita belikan daging, walaupun sepotong. Biar anak kita belikan telur, biar sehat. Ibumu seperti itu nak, ayahmu seperti itu nak. Sekarang ada anak berani nyenggerang wong tua, anak berani sui wong tua. Tanggung jawab kita bagaimana hadirin? Kita tidak hanya bebas melihat, tapi kita bertanggung jawab. Karena wahamluhu mumi ahli dunya, itu adalah tugasnya beliau, dan kita mengikuti. Kita sepakat mengatakan mu'alif oriented, maka harus dipraktekkan dalam bentuk perbuatan, tidak hanya mengerti. Berapa banyak orang-orang anak-anak terlantar? Bukan karena apa? Karena kita tidak sabar anak-anak berani dengan orang tua. Sampai ada anak-anak kita katut perbuatan-perbuatan yang kurang bagus. Sampai ada anak usia 6 tahun, kelas 6 SD. Ini tadi saya baru diberi omongan dengan Romo Yai Anies Prabowo. Gara-gara HP dan lain-lain dimanja oleh orang tuanya.
kelas 6 SD hamil di luar nikah. Luar biasa. Apa kita tinggal diam? Besok kalau terjadi hisab pengadilan di akhirat, remaja-remaja dan anak-anak yang sudah menginjak remaja, ketika digiring oleh Allah ke dalam neraka jahanam, wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumaro, berbondong-bondong anak-anak remaja, anak-anak sing nakal-nakal digiring ke neraka. Tola-tole membuli, hadirin hadirat. Ayo masuk. Tidak, ada apa? Saya dulu pernah mendengar. Apa yang kamu dengar? Ada kelompok yang namanya penyiar sholawat wahidiyah. Saya dulu mendengar ada perjuangan sholawat wahidiyah, perjuangan kesadaran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya dulu sebelum meninggal dunia dan sebelum saya tobat mendengar ada panitia-panitia pengurus sholawat wahidiyah yang katanya setiap mujahadah mengenang dosanya, setiap mujahadah mengenang nabinya, setiap mujahadah mengenang guru orang tua rohaninya, dan setiap mujahadah memohonkan umat masyarakat jami'il alamin. Mana sampai mati aku belum bertemu dengan dia. Sekarang saya ada di perjalanan menuju neraka. Terus maumu apa anak-anak, bocah-bocah? Saya tidak ridho. Biar ibuku, bapakku yang sebagai pengamal wahidiyah, aku dibiarkan. Biar itu tetanggaku penyiar-penyiar wahidiyah yang tidak sungguh-sungguh memperjuangkan umat masyarakat, memperjuangkan kami kanak-kanak dan remaja. Biar saya tidak akan masuk sebelum seluruh pengamal wahidiyah tak gaya anje-anje rokok hadirin hadirat. Ojo enak-enak kita besok gaya anje-anje rokok masyarakat jami'al alamin. Yang kita pandang, saya bersama Rasul, saya bersama Mbak Yai, hanya itu. Padahal masyarakat menuntut kita. Mana yang namanya dewan pimpinan, mana yang namanya majelis tahkim, mana yang namanya ibu-ibu yang berjuang bermujahadah. Aku sampai mati belum dengar wahidiyah. Sampai aku meninggalkan dunia su'ul khotimah, gak ada yang datang kemari. Saya minta ya Allah, permintaan yang spektakuler, kumpulkan seluruh pengamal wahidiyah, tak gawe anci-anci rokok. Yang paling menangis Mbah Yai, pengamal gitu. Kowe biarkan jari melu aku, tapi kowe kok gak empati kepada yang lain. Mengapa kamu tidak qorib wa alif bainana ya Rabbana, katanya kamu ngikuti aku. Mengapa emosimu yang kamu dulukan, kasih sayangmu kau pendam dengan emosimu? Saya menyentil kepada diri saya, istri saya, keluarga saya, dan panjenengan semua. Jangan pandang enaknya, pandang resiko nanti. Walaupun Rasulullah mencintai kita, walaupun Allah akan meridho kita, tapi ini resiko terbesar harus kita pikirkan. Jangan Anda merasa surga ada di depanmu. Karena anak-anak siap berbondong-bondong ketika wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumaro, di tengah jalan protes kepada Allah. Mana pengamal wahidiyah, mana semuanya, biar akan kubuat anci-anci ono ing jerone neraka. Sekarang kita lihat ke hati kita. Bocah-bocah, apa pikiranmu lek ibumu dirantai kali malaikat? Kowe sayang karo ibu anak? Sekali lagi, kowe sayang ambek ayahmu? Mana ya?
Kowe sayang sampai ibumu? Ya? Bagaimana kalau kalian tahu besok ibumu ada di alam mahsyar? Ketika hari pengadilan mahsyar sudah dibuka oleh Allah, neraka sudah dibentangkan, kamu tahu ibumu, ayahmu dirantai karo malaikat, diseret-seret, kelihat itu kamu bagaimana? Ya apa bocah-bocah? Kamu lihat ibumu dikepuin di tengah jalan sampai digeret, sampai rantai digawa nang neraka. Ya Allah, apa sekejam itu anak-anakku hatimu? Kamu lupa yang menyusui kamu, anak-anakku. Kamu lupa keringat yang menetes kalian menjadi orang, menjadi sarjana, menjadi kaya, itu keringatnya siapa? Coba kita renungkan bila ibu kita, ayah kita digeret ke neraka berbondong-bondong. Gimana? Sebab logikanya begini hadirin. Ojo mane ono akhirat ngereken wong tuwa. Ojo mana di alam mahsyar kita akan ngereken bapak ibu di dunia ini. Ketika ibu sakit, ketika ayah sakit, kita tidak peduli. Ini apa, generasi emas apa yang akan muncul di masa datang ini? Coba renung. Ibu punya anak? Ya. Punya bapak? Ya. Punya ibu? Ya. Berarti ikut merenung bersama saya. Bayangkan ketika ibu kita ini sudah tua, bapak sudah tua. Ingat ketika hari raya. Bapak ibu ketika hari raya, kalau membeli baju tuh siapa yang dibelikan dulu? Coba bu, jawab. Anak. Bapak ketika hari raya, kebutuhan siapa yang panjenengan dulu kan? Anak. Sekarang anak-anak sudah besar, sudah menjadi orang tua seperti saya. Aneh ben ajaib. Ketika hari raya, ketika hari besar, istri kita belikan pakaian yang mahal. Anak-anak kita belikan pakaian yang baik, ojo kalah karo kancane. Ibumu kamu biarkan pakaian compang-camping 2 tahun yang lalu masih dipakai, kau biarkan, tidak diterima mujadah kita di sini. Punya ibu? Ibu bapak merindukan kita di desa atau di kota lain dengan alasan pandemi, dengan alasan apa? Kita biarkan ibu kita rindu di sana. Kita biarkan ayah kita menangis di sana, bahkan kita biarkan walaupun telepon kita seakan-akan tidak tahu, tidak pernah diangkat. Ada apa dengan hati kita ini hadirin hadirat? Mana mujadah kita ini? Ya sudahlah, sudahlah, mari kita memohon kepada Allah, berdoa kepada makmum Mbah Yai. Khususnya kita hadiahkan kepada ibu bapak kita. Mari hadirin, tundukkan hati kita. Mujadah yang kita mungkin hilang pada hari ini adalah istidhar. Bapak ibu, istidhar itu seakan-akan hilang. Hanya pengertian, bukan pemahaman. Istidhar itu bukan membayangkan. Kalau membayangkan itu namanya hanya akliyah, bukan batiniah. Kalau kita membayangkan ada harimau, tidak akan takut karena membayangkan. Ada harimau 10, tidak akan takut, tidak akan lari karena hanya membayangkan. Tapi kalau merasa ada harimau sungguh di hadapan kita, bulu kuduk kita akan berdiri, kita akan lari, bahkan kita menangis, bahkan kita menjerit. Begitu pula kalau merasakan api neraka sudah ada di hadapan kita, pasti hati kita akan menjerit di hadapan Allah. Tolonglah kami ya Allah, tolonglah kami ya Rasulullah. Kita hanya ngerti bayang no koyok-koyok neraka no ngarepe,
koyo-koyo dosa di hadapan kita, itu hanya membayangkan, tapi rasakan dosa itu sesungguhnya. Mulai kecil, awal, dewasa sampai sekarang ini, dosa apa yang kita lakukan, kita manage, kita jadikan rasa di dalam hati. Itu baru merasakan bisa istidur. Latihan. Jangan bayangkan Rasul di hadapan kita, tapi rasakan baginda Rasul ada di depan kita. Lopo mali ini mujadah anak-anak Rasul menunggu kita. Man sholla alayya fi qabri sampai itu. Rasul mengatakan begini, bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anakku. Siapa yang bersolawat, siapa yang bermujahadah di kuburku, di Raudhah, di Madinah Raudhah, aku dengar yang mujahadah, yang baca selawat siapa, aku tahu akan kusyafaati kalian. Tapi kalau sudah jauh dari aku, sing maca selawat di arena mujahadah, ada yang dari luar Jawa, ada yang dari luar provinsi, duduk di sini, di Jombang ini, kau bersama-sama bersimpuh di sini berselawat, bermujahadah. Aku yang datang. Aku datang di sini. Cuma sayang ini ngerti tok kita ini. Sehingga Rasul datang ngerti Rasul di sini. Kita masih main HP. Kita masih ngomong-ngomongan. Mumpung masih ada kesempatan yang tinggal sesaat ini, setelah itu kami selesai ini, mari merasa Rasul di hadapanmu. Rasul di hadapan kita ibu-ibu. Rasul ada di hadapan kita anak-anakku. Mbah Yai sebagai komandannya Mujahadah Kubro tidak mungkin kalau tidak menunggu di sini, pasti ada di sini. Mari kita sadari, kita rasakan Mbah Yai ada di hadapan ini. Ini butuh latihan, tidak hanya ilmiah, tapi latihan zauqiyah. Inilah zauqiyah, merasakan Rasul di hadapan kita, merasakan Mbah Yai di hadapan kita. Coba ayo merasakan kalau Mbah Yai ada di hadapan kita, tidak berkutik hadirin kalian. Merasakan Rasul di hadapan kita. Apa yang panjenengan sampaikan kepada Rasulullah kalau sudah di hadapan kita? Coba jenengan pikir, nopo sing panjenengan sampaikan lek Kanjeng Nabi ono di hadapan kawula wonten panjenengan. Nopo sing panjenengan aturaken ketika Mbah Yai ada di hadapan kita, dan ini adalah rasa, bukan pengertian, bukan bayang, ada di situ. Apa yang panjenengan sampaikan? Ini semuanya ini perjuangan Wahidiyah ini adalah empati li Rasul bi Rasul, akhlaknya Rasul yang dimana kita harus mengikutinya. Monggo ya Allah, persiapkan hati kita ketika mujahadah, kita rasakan, bukan membayangkan. Untuk menjadi fokus ketika lesan baca Fatihah, hati pun kita latih untuk mengikuti baca Fatihah. Selain itu kalau sudah diberi kemampuan, tambah ono perasaan dolim, perasaan rendah. Kalau sudah seperti itu, pasti Allah memperkenalkan dan akan memperkenankan panjang untuk menghadap kepadanya. Yang paling penting juga, ibu, bapak, latih rendah. Latih perasaan dosa. Itu bukan dimengerti, dilatih tiap hari. Mengapa lesan kita tidak lirasulil gaus? Karena kita tidak pernah melatih itu. Mengapa akhlak kita tidak lirasulil gaus? Karena kita tidak melatih seperti itu. Latih kerendahan. Latih merasa dosa. Latih fakot dalam itu abatan, bukan ngerti, bukan hanya bicara, tapi dilatih, dipraktekkan. Masya Allah. Dalam hadis qudsi, bapak-bapak, ini untuk persiapan anak-anak kita Indonesia, mas, itu butuh kualitas rohani untuk mendidik ini. Kualitas kerendahan itu harus dipraktekkan, bukan pengertian rendah, tapi kualitas. Nabi Musa pernah
matur kepada Allah karena beliau itu mendapat mukjizat bisa berbicara dengan Allah. Ya Rabbi, bagaimana, di mana saya akan mencari Engkau? Aina abghika ya Rabb, di mana saya mencarimu ya Tuhan? Karena ketika saya gundah gulana hanya Engkau solusinya. Dan ketika saya butuh untuk rahmat ridho hanya Engkau ya Allah. Ketika anak-anakku nakal untuk menjadi anak yang baik hanya Engkau solusinya. Aina abghika, di mana aku mencarimu ya Allah? Apa kata Allah? Ya Musa, abghini mungkasirati qulubuhum. Kalau kamu mencari aku ada di hati hambaku yang merasa rendah, hambaku yang merasa dolim, hambaku yang merasa penuh dosa. Nah itu kan lil ghos toh. Itu kan tuntunannya bahaya itu. Ayo, mu'alif oriented tidak hanya ilmiah tapi dipraktekkan lesan kita, hati kita, perbuatan kita dan perjuangan kita ini. Abghini mungkasirati qulubuhum. Carilah aku. Kalau kamu mencari aku di dalam hati hambaku yang duduk bersimpuh ini hanya air mata karena melihat dirinya tidak pantas bersama Rasul. Aku di dalam hatinya anak-anakku yang mencintai ibunya, melihat ibunya miskin, dia menangis. Aku di hati ibu-ibu yang memikirkan perjuangan dan anak-anaknya dan merasa tidak mampu, sekali lagi merasa orang mampu, bahkan merasa gak pantas, merasa rendah, merasa banyak dosa. Aku di situ. Kita praktekkan. Awal praktek, selain nanti mujadah wiridnya, itu termasuk warid perasaan seperti itu. Tidak semua orang kalau tidak dilatih, tidak dapat fadl ya, gak semua orang bisa seperti itu. Termasuk saya pribadi, tidak bisa seperti itu. Ya? Jadi merasa rendah, merasa dosa, merasa penuh salah. Dan tadi dikatakan, kalau ada hambaku ngumpul maca selawat adoh karo aku sing teko. Itu kita praktekkan. Rasul ada di sini. Kalau mengerti ya masa bodoh. Tapi kalau paham Rasul di sini betul-betul jiwa kualitas sing nampak, pasti kita akan menjadi punya adab, punya tata krama, atur adab kita. Coba anak ya, lihat ibumu yang sengsara, lihat ayahmu yang sengsara. Saiki ayahmu wis sepuh, wis tua, rambutnya sudah banyak ubannya, usia menginjak, tambah tahun tambah berkurang, sebentar lagi akan meninggalkan kalian. Itu ayahmu, itu ibumu. Dongakno ibumu, dongakno bapakmu. Baca ya bareng-bareng ya mujadah. Mari hadirin, khususnya anak-anakku, kalian dicintai Rasul. Dilatih istidor, dilatih merasa rendah. Karena Allah mengatakan, carilah aku di hati yang penuh dosa. Kalau kamu mencari aku di dalam jiwa yang merasa dosa, merasa dolim, merasa rendah. Dan itu harus jadi makanan rohani semua pengamal wakidah. Bukan di sini, di rumah dilatih. Selain di sini bersama-sama, di omah dilatih. Selamat sampai bertemu Rasulullah, bertemu di alam sana dalam ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Sing boten apal nderek ya sayyidi ya Rasulullah. Ya sayyidi ya Rasulullah. Ibu, kita bayangkan Rasul di hadapan kita. Ibu, bapak yang dulu kita tidak merasa di Rasul, bayangan itu diganti merasa di hadapan kita. Rasul di hadapan kita. Tadi dalam puisi, ku taruh di mana wajahku ini, ku sembunyikan di mana wajahku ini. Tidak pantas aku menghadapmu, ya, kurang lebih begitu. Ini harus kita praktekkan. Rasul di hadapan kita taruh di mana muka kita ini,
Sedangkan Kanjeng Nabi lebih mengetahui diri kita daripada kita mengenal diri kita sendiri. Mari ya kita latih hati kita sehingga pulang mujahadah kubro ini sampai nanti yang terakhir ini membawa buah yang sebesar-besarnya, sehingga kita semuanya sebagai pengamal wahidiyah ini bermanfaat kepada umat masyarakat. Kalau ini sampai salah dalam sasaran, kita akan menjadi anci-anci umat masyarakat ono di neraka, karena kita yang bertanggung jawab, karena kita sudah mengikrarkan mu'alif oriented, tidak boleh bohong, tidak boleh khianat, harus kita praktekkan sedemikian mungkin dengan sekuat tenaga. Al-Fatihah. 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 Bismillah. Coba anak ya, mengikuti anak ya. Suaramu dikenal oleh Rasulullah. Ini suaranya anak-anakku sing durung duwe dosa. Ngikuti anak ya. Ikuti, ibu-ibu mengawal dari belakang, bapak-bapak mengawal. Karena kita ini kalau sowan kepada Rasul sendiri terlalu banyak dosa, terlalu ngisin-ngisini kepada Rasulullah kalau kita sendiri yang sowan. Kesempatan dengan anak-anak kita. Monggo ya nak. Allahumma ya wahidu ya ahad, ya wajidu ya jawad, sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhati wa nafasim bi adati ma'lumatillahi wa fuyudatihi wa amdadihi. Allahumma ya wahidu ya ahad, ya wajidu ya jawad, sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhati wa nafasim bi adati ma'lumatillahi wa fuyudatihi wa amdadihi. Allahumma ya wahidu ya ahad, ya wajidu ya jawad, sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhati wa nafasim bi adati ma'lumatillahi wa fuyudatihi wa amdadihi. Allahumma kama anta ahluh, sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina wa qurrati ayunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kama huwa ahlu. Nas'aluka Allahumma bihaqqihi anturiqona fi lujati bahril wahdah hatta la naro wa la nasma'a wa la najida wa la nuhissa wa la natakharraka wala naskuna illa biha wa tarzuqana tamama maghfiratika ya Allah wa tamama nikmatika ya Allah wa tamama ma'rifatika ya Allah wa tamama mahabbatika ya Allah wa tamama ridwanika ya Allah wa sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi adada ma khatabi ilmuka wa asahu kitabuk birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin anak-anakku yang saya muliakan, khususnya Bapak Ibu sebagai pengukir jiwa anak-anak ini menjadi mu'alif oriented, Anda panjenengan sebagai pengukir utamanya. Saya tanya semuanya, apakah mudah kita mengingat dosa kita? Nopo gampang kalau panjenengan eling sadar lek dosanya akeh? Hanya itu pertanyaannya. Kita analisa di dalam hati kita.
Lek kula jenengan nyadari akeh dosa, nyadari akeh salah, apa dampaknya? Panjenengan akan dicintai Allah, panjenengan akan dipandang rahmat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu dampak. Sekali lagi, ketika kita diajak mengingat dosa, apakah tembus ke hati? Kita sungguh-sungguh merasa dosa? Apakah hanya ilmiah, akal yang menangkap itu? Artinya apa? Kualitas jiwa kita perlu dipertanyakan. Kualitas kolbiah kita perlu untuk mujadah lebih tekun, berjuang lebih tekun. Ini permasalahan. Tadi disebut ketika dibacakan selawat, Rasul hadir di tengah-tengah kita. Suatu saat, ini kejadian nyata, Bu. Entah pernah saya ceritakan apa itu, kejadian nyata. Pada mujahadah kubro sebelum pandemi, ya sebelum pandemi, berapa tahun yang lalu, itu ada anak-anak kita mengikuti mujahadah. Ya di tengah-tengah seperti ini. Ketika mujahadah dia tuh nangis terus, merasa dosa. Teman-temannya gak bisa nangis, dia nangis. Ini sungguh yang matur anaknya sendiri di hadapan saya. Bahkan saya izin nanti kalau saya ceritakan tidak apa-apa nak, kalau ini lebih manfaat bisa jadi pelajaran, karena itu dia tuh mau. Ketika mujahadah, tahu-tahu seperti ada angin, Pak, seperti ada angin ISIS itu. Akhirnya dia tuh menoleh di belakang dalam posisi prihatin. Artinya ketika hati merasa rendah, ketika jiwa ini merasa dosa, hati akan dibuka oleh Allah. Kalau itu jadi karakter, kita akan memiliki ilham rohmani, selalu mendapat bimbingan rohani dari Allah. Wa yu'allimukumullah, dididik langsung oleh Allah dalam surat Al-Baqarah. Tapi kalau tidak dilatih, tidak bisa, banyak hijab. Ketika banyak menangis itu, ketika ditoleh di belakang, dia menangis menjerit. Ada apa waktu itu? Bapak kula wonten wingking, bapak mantun situ belum 1 bulan. Terus ayah kula niku wajah hitam kelam seperti gosong kobong niku. Dia memandang saya dengan penuh prihatin. Kalau mungkin bicara, cuma dalam hati saya terasa, tulungan aku nak, aku tulungan. Bocah-bocah. Ini yang di alam kubur ketika kita mujahadah, itu banyak yang hadir. Terus gimana? Dengan cara apa saya menolong ayah? Dari mujahadah sing tenanan. Ojo rumangsa api, aku di sana akan tertolong. Ojo rumangsa api, ojo rumangsa bener, ojo gampang nyalana wong. Aku merasakan itu di alam kubur. Bisa sampaikan pada anak-anak kita ya, anak-anak ya, dilatih ya anak-anak kita. Terus dos pundi gimana? Aku malah menangis, ayah saya itu, ayah menangis tapi tidak keluar air mata. Hanya ada suara hati yang saya rasakan, tulungan aku nak. Mungkin juga ibu bapak kita yang almarhum, almarhumah ada di tengah-tengah kita. Karena hati kita yang banyak hijab, kita tidak tahu. Ojo maneh tahu, merasakan kehadiran ahli kubur saja kita tidak mampu. Ini perlu kualitas bimbingan jiwa olbiah, olbun. Terus ngeten Mbah, dua tak krungu swara gembruduk gemuruh di belakang yang di pondok itu. Ya ini di pondok sana itu. Sampai di pinggir-pinggir itu katanya. Orang berbondong-bondong ketika mujahadah itu di sana, tapi seperti ada pagar pembatas, tidak bisa masuk. Terus kulo semrep mbah kulo, bapak kulo, wajah bekas cakaran pipinya, wajahnya berdarah-darah kena cakar.
Siapa itu? Sering ngerasani orang, sering gunem uang, sering nyalahno kesalahan uang yang kita tidak memahaminya. Wajahnya ini penuh dengan luka-luka cakar. Tangannya ini ketika itu tidak seperti ada kuku-kuku baja, kuku-kuku merah itu yang seperti tembaga itu. Terus gimana? Dia minta tolong. Mbah kula ngomong ngoten, saya nampak jelas. Artinya apa? Karena wakil dia ini perjuangan jami'ul alamin. Begitu pula kalau ada mujadah kumpul, semuanya itu merasa salah, merasa dosa. Eling wong tuane dewe-dewe, eling ibu dewe-dewe, eling bojone yang meninggalkan dunia. Ketika ayah meninggalkan, dah hidup kita seperti ini. Dulu enak, sekarang seperti ini. Maka dia berdoa, menangis. Ingat anaknya yang nakal, yang diajak mujadah kubro, tidak mau, ditangisi di sini. Ijabah. Terus ditanya, siapa ibu, siapa orang banyak itu? Serentak, aku ini ahli kubur, aku ini ibu bapakmu, bek menawa anakku onok kini, bek menawa ibuku onok kini, sing anak remaja yang mati. Ibuku onok kini apa ora inceng-inceng onok di jendela, onok di pojok-pojok niku. Tidak usah melihat, rasakan kehadiran ahli kubur di tengah-tengah kita. Anda sudah punya kemajuan untuk empati kepada ahli kubur yang sudah membutuhkan ini. Apakah belum waktunya kita menangisi dosa-dosa kita? Apakah kita belum waktunya menangisi orang tua kita yang membesarkan kita? Menangisi dan memohonkan ampun suami kita, istri kita yang meninggal dunia, bapak ibu kita, anak-anak kita. Hanya di arena ini yang dibimbing oleh guru rohani, dibimbing oleh murabbi yang sempurna. Bahkan dengan selawat Rasul, hanya di sini kesempatannya, ma'asyiral hadirin. Silakan, saya paham. Orang ingat dosa itu tidak semudah itu. Hanya orang yang sungguh-sungguh dan mendapat fadl dari Allah. Saya hanya mencoba, kalau panjenengan masih atos hatinya, pandang ibumu yang membesarkan engkau, yang sekarang tinggal batu nisannya. Lihat suami panjang yang dulu memanjakan kita, anak-anak kita sekarang sudah tiada. Ilingo bojo panjenengan, ilingo bapak jenengan. Di sini tempat mustajabah. Karena ribuan orang datang, ada kekasih-kekasih Allah yang di sini, mustajabah yang dibaca selawat. Mari kita tasyafu'an, membaca tasyafu'. Sadari, rasakan ketika dibacakan tasyafu', Rasulullah akan menoleh. Siapa yang membaca ini? Sungguh kamu gak ngerti, aku merindukan kamu. Itu Rasulullah. Siapa membaca tasyafu'an ini? Ditinggal, dilihat kula jenengan. Yang sudut sana tidak, oh itu orang itu baca tasyafu'an. Rasulullah datang, oh itu ibu-ibu. Ini bajunya baru, pakai jilbab baru. Tapi kemana aku sembunyikan mukaku ini ya Rasul? Akhirnya Rasul datang kepada kalian, anak-anakku. Setelah dilihat oleh Rasul, Rasul menangis, loh ini umatku toh. Wajahnya kok itu menungso, ini kena apa ini. Untung datang di arena ini. Ketika yang di sana di depan masjid atau di dalam masjid ada orang berbaju seperti saya, berkopiah bagus, serbanan, ini saya sendiri. Oh itu mungkin umatku yang baik itu didatangi oleh Rasul. Rasul tahu dengan keadaan kita melebihi daripada diri kita. Rasul tidak hanya mengenal lahiriah kita, dalam kita ini diketahui oleh Rasulullah, munafik atau tidak, binatang atau manusia. Rasul tahu di balik kopiah hitam ini, di balik surban yang saya pakai,
ternyata itu bukan manusia lagi, bukan manusia lagi. Ayo rumangsa tutup menungso dewe-dewe. Bila perlu menangis bareng-bareng, Rasulullah pasti mboten teka sujud di hadapan Allah. Ya Allah, itu umatku yang menangis itu. Walaupun wajahnya kelam, wajahnya hitam, dia masih menangisi dosa. Dia ingat aku, dia mencintaimu ya Allah. Akan beres setelah mujadah kubro, hati kita akan diangkat oleh Allah menjadi hati yang baik, hati yang soleh solihah. Bareng-bareng Rasul hadir di tengah-tengah kita. Kita tidak hanya ngerti, tapi kita rasakan, kita pahami kualitas jiwa, kita sorotkan fokus Rasul di hadapan kita. Sudah siap anak-anakku? Rasul di hadapanmu nak. Orang tobat banyak dosa diterima, apalagi kalian yang tidak punya dosa. Kamu kok nangis nak, ada apa? Kulo kasihan bapak kulo pun mboten enten Ustaz. Kulo kasihan ibu kulo mriki mboten diteraken kali ibu kulo mriki mboten sangu Ustaz, Abah. Terus apa kulo njaluk jajan kanca kulo mboten ngekeki. Kulo saniki ngelak mboten enten sinukokno. Boleh bapak mboten enten, ibu mboten enten, kulo mboten sangu. Anak-anakku, Rasul ada di sini. Kamu dipandang oleh Rasul, wahai yang ditinggal ibunya meninggal dunia. Apa dah? Ibumu gak ono, nangis di hadapan Allah. Rasul melihat engkau. Siapa yang ditinggal oleh ayahnya, Rasul melihat engkau. Siapa ibu-ibu yang ditinggal ayahnya, bapaknya, atau suaminya, Rasul ada di sini. Bila kita betul-betul memberdayakan potensi kolbun kita, kolbiah. Ya. Mari, begitu pula suami yang ditinggal istrinya yang sangat mencintai itu, yang dicintai itu. Kalau kita matu, ya Rasul, hidupku sendiri tanpa istri lagi, tanpa bapak lagi, tanpa suami lagi. Katakan, mohon untuk dilindungi kami ya Allah dari bermacam-macam fitnah. Mari tasafuan ya, tasafuan, baca tasafu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan pas merasa faqad dolam tu, karena Allah ada di dalam jiwanya hamba yang faqad dolam tu, sungguh-sungguh, bukan hanya ngerti, sungguh-sungguh dipraktekkan setiap saat, walaupun tidak tanpa air mata, tapi hati tunduk merasa penuh dosa. Praktek itu lebih penting, karena ilmu itu hanya pengetahuan, kalau praktek itu adalah sudah buahnya ilmu. Ilmu berbuah adab, al-adabu fauqal ilmi. Adab itu adalah lebih baik di atas ilmu. Mari hadirin, mari bareng-bareng. Ya Syafi'al, alaika nurul khalqi hadiyal anam, wa aslahu wa ruhahu adrikni, faqad dolamtu abata wa rabbini, wa laysa li ya sayyidi siwaka, fa in tarudda kuntu syakhsan halika. Ya syafi'al khalqi salatu wassalam, alaika nurul khalqi hadiyal anam, wa aslahu wa ruhahu adrikni, faqad dolamtu abata wa rabbini, wa laysa li ya sayyidi siwaka, fa in tarudda kuntu syakhsan halika. Ya syafi'al khalqi salatu wassalam, alaika nurul khalqi hadiyal anam, wa aslahu wa ruhahu adrikni, faqad dolamtu abata wa rabbini, wa laysa li ya sayyidi siwaka, fa in tarudda kuntu syakhsan halika. Mari hadirin, kita nidak, kita panggil Rasulullah. Bukan hanya yang manggil itu lesannya, tapi hati dengan istidor. Hati memanggil karena Rasul ada di depan kita. Mari kita sungguh-sungguh, terutama anak-anakku, ketika baca nidak ya Sayyid ya Rasulullah, sing tenanan ayahmu, saya sendiri tidak mampu kecuali kalau kamu yang ada di depan. Ayo nak ya, baca ya. Ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Sayyidi ya Rasulullah,
Ya Sayyidi Ya Rasulullah, Ya Sayyidi Ya Rasulullah, Ya Sayyidi Ya Rasulullah, Ya Sayyidi Ya Rasulullah. Hadirin, apakah benar Rasul ada di hadapan kita? Ya Sayyidi Ya Rasulullah, 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 Ya ayyuhal ghausu salamullah, alaika rabbini biiznillah, wanzur ilayya sayyidi binadrah, musilatil lil hadratil aliyah. Ya ayyuhal ghausu salamullah, alaika rabbini biiznillah, wanzur ilayya sayyidi binadrah, musilatil lil hadratil aliyah. Ya ayyuhal ghausu salamullah, alaika rabbini biiznillah, wanzur ilayya sayyidi binadrah, musilatil lil hadratil aliyah. Ya syafi'al khalqi habiballahi, salatuhu alaika ma'salamihi, dollat wa dollat hilati fi baldati, khudh biyadi ya sayyidi wal ummati. Ya syafi'al khalqi habiballahi, salatuhu alaika ma'salamihi, dollat wa dollat hilati fi baldati, khudh biyadi ya sayyidi wal ummati. Ya syafi'al khalqi habiballahi, salatuhu alaika ma'salamihi, dollat wa dollat khilati fi baldati, khudh biyadi ya sayyidi wal ummati. Kita panggil lagi dengan penuh kerendahan. Hadirin, dilatih, kalau tidak dilatih tidak bisa. Mumpung di arena yang penuh barokah ini. Ya Sayyidi Ya Rasulullah, 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 Ya Sayyidi Ya Rasulullah. Ya Rabbana Allahumma salli sallimi ala Muhammadin syafi'il umami, waj'alil anama musra'in bil wahidiyati li rabbil alamin. Ya Rabbana ufir, ya sirif tahwahdina, qarib walif bainana ya Rabbana. Ya Rabbana Allahumma salli sallimi ala Muhammadin syafil umami, wal ali waj'alil anama musri'in bil wahidiyati li rabbil alamin. Ya Rabbana ufir, ya sirif tahwahdina, qarib walif bainana ya Rabbana. Ya Rabbana Allahumma salli sallimi ala Muhammadin syafi'il umami, wal ali waj'alil anama musra'in bil wahidiyati li rabbil alamin. Ya Rabbana ufir, ya sirif tahwahdina, qarib walib bainana ya Rabbana. Allahumma barik fima khalaqta wa hadil baldah ya Allah, wa fi hadil mujadah ya Allah. Allahumma barik fima khalaqta wa hadil baldah ya Allah, wa fi hadil mujadah ya Allah. Hadirin, mari yang sungguh-sungguh kita getarkan hati kita, karena kita memohonkan barokah semua makhluk,
Apabila kita tidak tepat besok dituntut oleh semua makhluk. Hadirin. Allahumma barik fima khalaqta wa hadil balda ya Allah wa fi hadhil mujadah. Allahumma barik fima khalaqta wa hadil balda ya Allah wa fi hadhil mujadah ya Allah. Allahumma barik fima khalaqta wa hadil balda ya Allah wa fi hadhil mujadah. Allahumma barik fima khalaqta wa hadil balda ya Allah wa fi hadil mujadah ya Allah. Allahumma barik fima khalaqta wa hadil balda ya Allah wa fi hadil mujadah ya Allah wa fi hadil mujadatil kubra 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 ya Allah. Istighraq. Al-Fatihah. Hadirin wal hadirat, sungguh saya lihat perjuangan bapak-bapak pusat khususnya dan kami dari MT ini sangat membuat kami susah dan terharu. Jangan sampai terpengaruh dengan situasi. Dengan adanya nama yang baru PSWJ, ambil hikmahnya. Perjuangan bapak-bapak untuk mengembalikan itu sudah sangat luar biasa. Jangan sampai ada yang malah menjadikan susahnya kami di pusat. Air mata sudah banyak tumpah kering, baik itu dari Dewan Pimpinan Pusat maupun dari MT. Kami hanya butuh kasihani kami. Dalam nama PSWJ ini banyak hikmah buahnya. Bahkan melalui istikharah beliau mu'alif radhiyallahu sangat meridhoinya. Terus berjuang, tolong diredam kalau ada gejolak. Jangan mudah terpengaruh dengan yang lain-lain. Sekali layar berkembang, kita tetap mu'alif oriented. Intinya derek Mbah Yai sampai hari kiamat anak cucu kita. Panjenengan perhatikan, begitu prihatinnya bapak-bapak pusat. Hanya butuh doa restu. Kita bersama-sama, kita dukung perjuangan Mbah Yai yang pada saat ini. Pada dasarnya kami di sini meneruskan perjuangan Mbah Yai, yaitu mulai dibentuk nama PSW ya, itu tahun 64. Ini perjuangan tidak berubah walaupun situasinya seperti ini. Mari kita doa semoga PSW kita, PSWJ ini barokah, manfaat. Semakin kita berjuang, semakin diberi oleh Allah kolbun kita menjadi kolbun yang kualitas. Mari kita fokus hati pengamal wakil dia yang berkualitas, lillah bilahnya kualitas, di rasul bi rasulil ghosnya berkualitas, adabnya berkualitas, fakot dolamtunya betul-betul berkualitas. Kita doa bareng anak-anakku, doakan ya anak ya, angkat tangan semua anak, tangannya diangkat, monggo anak-anak semua tangan diangkat. Diangkat. Ingat Rasul di hadapan panjenengan. Ingat Mbah Yai di hadapan kita. Mari diangkat. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo nak diangkat tangannya. Allahumma bihaqqis mikal a'dham wa bijahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi barakati ghausi hadaz zaman wa a'wanihi wa sairi auliyaika ya Allah. Ya Allah, ya Allah, radhiyallahu ta'ala anhum. Allahumma bihaqqis mikal a'dham wa bijahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi barakati ghausi hadaz zaman wa a'wanihi wa sairi auliyaika ya Allah. Ya Allah, ya Allah, radhiyallahu ta'ala anhum. Allahumma bihaqqis mikal a'dham
wa bijahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi barakati ghausiyadz zaman wa awanihi wa sairi auliyaika ya Allah ya Allah ya Allah radhiyallahu ta'ala anhum baligh jami'al alamin nida'an hada waj'al fi ta'siram baligha baligh jami'al alamin nida'an hada waj'al fi ta'siram baligha baligh jami'al alamin nida'an hada waj'al fi ta'siram baligha fa innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir fa innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir fa innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Mari makna fafiru ilallah itu kita taruh di hati yang berkualitas, bukan hanya ucapan tapi bernilai panggilan, ajaan dan perjuangan. Monggo fafiru ilallah, ayo anak-anakku, fafiru ilallah, fafiru ilallah, fafiru ilallah, fafiru ilallah, fafiru ilallah, fafiru ilallah wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Al-Fatihah. Saya kira cukup sekian. Anak-anakku, sungguh saya merindukan kalian. Saya kangen tidak ketemu ini. Moga kalian dijadikan Allah anak-anak yang soleh, anak-anak yang hatinya soleh, hatinya yang lunak. Ingat Mbah Yai itu panutan, kita belajar untuk sana ya anak-anakku. Ibu-ibu tolong anak-anak dijaga. Ini aset 23 tahun yang akan datang Indonesia Mas, ini yang digadang-gadang oleh pemerintah, oleh bangsa ini. Semoga kalianlah yang nanti tampil dengan akhlakul karimah. Saya kira cukup sekian. Kepada yang lain silakan berdiri menghadap kiblat. Semuanya menghadap kiblat dulu. Nanti ini adalah tasawuf dan istighosah dipimpin oleh Ananda Protokol. Ingat makna tasawuf di sini, panjenengan iki pamitan dumateng Kanjeng Nabi. Mosok pamitan nang Kanjeng Nabi karo guyon. Mosok ati pisah kali Rasulullah kali Mbah Yai kita seperti ini. Mari kita bayangkan, bukan bayang, kita rasakan, kita pamitan kepada Rasul. Rasul mengetahui kita. Bayangkan kita sudah jajar, kita rasakan baris di hadapan Rasul. Ketika sampai di hadapan Rasul, kita sembunyikan, Rasul maaf ya Rasul, wajah saya bukan manusia ya Rasul. Rasakan seperti itu, saya ini bukan manusia lagi, saya ini seperti binatang buas ya Rasul. Insya Allah tasawufan kita akan diterima oleh Allah. Yang di warung-warung silakan ikuti mujahadah keberani dengan tasawufan, semoga diterima oleh Allah. Segala kekurangan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wa minar rasul sallallahu alaihi wasallam asy-syafa'ah wa tarbiyah wa min ghausi hadzal zaman an-nadrah wal barakah wal karamah wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kepada Ananda. Mari adab kita atur karena kita pamit di hadapan Rasulullah. Monggo. Al-Fatihah. Fafirru ilallah, fafirru ilallah, fafirru ilallah, wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Menghadap ke utara.
Al-Fatihah. Fafirru ilallah, fafirru ilallah, fafirru ilallah. Wa qul ja'al haqq wa zaqal batil, innal batila kana zahuqa. Menghadap ke timur. Al-Fatihah. Fafirru ilallah, fafirru ilallah, fafirru ilallah. Wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil, innal batila kana zahuqa. Menghadap ke selatan. Al-Fatihah. Fafirru ilallah, fafirru ilallah, fafirru ilallah. Wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil, innal batila kana zahuqa. Kembali menghadap ke podium. Al-Fatihah. Ya Syafi'al khalqi salam. Ya Sayyidi Ya Rasulullah, Ya Sayyidi Ya Rasulullah,
Ya Sayyidi Ya Rasulullah, Ya ayyuhan Ghausus salam Al-Fatihah. Kepada beliau Bapak Kiai Haji Heru Sujihanarto, Sarjana Pendidikan, kami sampaikan terima kasih dengan iringan doa. Jazakumullahu khairati wa sa'adatid dunya wal akhirah. Amin. Hadirin hadirat yang kami hormati, dengan selesainya acara ini, marilah kita ucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Dan kami sebagai penata acara ini menyampaikan terima kasih atas semua perhatiannya dan mohon maaf atas segala kesalahan dan kehilafan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam as-safa'ah wa tarbiyah wa min wausi hadaz zaman radhiyallahu an-nadrah wal barakah. Wassalamu alaikum wa alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh.